Bencana? No. No, no, no. Siaga? Yes, yes, yes. SMA Mutu Banyuwangi Sekolah Siaga. Yes, yes, yes. Mari kita dengarkan presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Haja Ailia. Imut sekali, disilakan. Pak, ini malah dari matrik 1. Ya. Metrik 1 langsung 3. Oh, langsung nih Pak. Ya, untuk yang pertama jenis dan ragam ancaman. Nama lokasi SMA Muhammadiyah 1 Banyuwangi. Alamat di Jalan Barong, Kelurahan Babungan, Kecamatan Telaga. Jenis ancaman, yang pertama ancaman geologi. Ragam ancamannya ada gunung meletus, gempa bumi, dan juga tanah longsor. Kemudian ancaman hidrometeorologinya banjir. Untuk ancaman biologinya kami mengambil ragam ancamannya flu burung karena di sekitar sini juga banyak dekat dengan pemukiman penduduk yang juga memiliki unggas ya Bapak Ibu. Jadi itu juga salah satu ragam ancaman yang menurut kelompok kami itu masuk ke dalam ancaman biologi. Kemudian ular berbisa dan juga biawak, karena memang terkadang sering sekali ular berbisa dan biawak itu masuk ke dalam kantor dan juga kelas-kelas karena memang sekolah kami dekat dengan pesawahan. Kemudian ancaman kegagalan teknologi, di sini ada korsleting listrik dan yang mengakibatkan kebakaran. Untuk ancaman lingkungan, di sini ada pencurian, perampokan, penganiayaan dan juga bullying. Karena memang di sekitar sini juga banyak sekali karena dekat dengan pemukiman sehingga rentan sekali ada pencurian dan juga perampokan. Dan sempat sekolah kami juga dulu sempat terjadi pencurian, kemudian penganiayaan dan juga di sini juga mungkin bullying secara verbal ya Bapak Ibu ya. Kemudian ancaman sosial, konflik antar desa karena di sekolah kami dekat sekali dengan Seblang sehingga di sini juga bisa memicu konflik antar desa. Kemudian ada juga potensi untuk tawuran. Kemudian yang ketiga, tabel karakter ancaman. Karena kelompok kami mengambil kebakaran. Yang pertama asal penyebabnya, yang pertama korsleting listrik, kemudian kompor gas, kemudian yang ketiga putung rokok, yang keempat rumput yang kering, yang kelima air dalam botol mineral bekas. Karena air dalam botol mineral bekas itu kalau misalkan pada musim kemarau kita bisa menimbulkan panas ya, sehingga berpotensi untuk menyebabkan terjadinya kemudian faktor perusak, yang pertama kabel yang digigit tikus, kemudian yang kedua sampah, terutama sampah plastik kering gitu ya. Yang ketiga air botol bekas tadi, yang keempat regulator gas. Kemudian tanda peringatan, yang pertama karena kebakaran otomatis asap, yang kedua letupan atau percikan api, yang ketiga suhu yang tinggi atau panas. Jadi otomatis kalau misalkan suasana sudah selain musim kemarau kondisi juga sudah panas, itu juga bisa menyebabkan salah satu tanda peringatan dari kebakaran. Kemudian setelah waktu terjadinya kebakaran, kalau misal ini tergantungnya Bapak Ibu, kami mengambilnya itu ketika dia musim kemarau, sehingga di sini 2 kali per tahun. Kemudian kecepatan hadirnya karena kebakaran itu kita banyak sekali bahan-bahan yang mudah terbakar seperti kursi, dokumen-dokumen kertas begitu, sehingga kecepatan hadirnya 15 menit dari keluarnya asap itu sampai menuju kebakaran. Kemudian periodenya yang pertama sewaktu-waktu, karena kita juga tidak pernah tahu tadi ya penyebab pemicu terjadinya kebakaran, salah satunya kan korsleting listrik akibat kabel yang digigit tikus dan sebagainya, sehingga kita tidak bisa prediksi, sehingga di sini periodenya itu bisa sewaktu-waktu. Lalu yang kedua ketika musim kemarau, kemudian frekuensinya bisa 6 kali sepanjang musim kemarau ketika itu memang musim kemarau. Kemudian durasinya 10 sampai 30 menit. Kemudian intensitasnya berat karena kalau kebakaran bukan hanya korban bisa mengakibatkan material, gedung-gedung yang rusak, fasilitas sekolah yang rusak, tapi juga bisa otomatis pasti akan ada yang namanya trauma, pasti akan ada korban luka bakar baik ringan, sedang
sedang maupun ISPA, infeksi saluran pernapasan itu pasti akan ada. Kemudian posisinya karena kebakaran ya otomatis kita senantiasa selalu hidup berdampingan dengan listrik ya, maka posisinya menurut kami kebakaran itu dekat dengan sekitar kita. Demikian presentasi matrik 4. Untuk matrik 4 asap atau sumber daya. Kalau manusia perkiraan bentuk resikonya ada luka bakar, depresi, dan tidak bisa sekolah anak-anak. Kemudian jumlah nominalnya menurut kelompok kami sekitar 475 juta untuk masalah penyembuhan itu tadi. Kemudian kerentanan penyebab asap beresiko kurangnya pengetahuan terhadap penanggulangan kebakaran. Kemudian kapasitas atau kekuatan yang tersedia, gurunya memiliki semangat untuk menjalankan profesinya, dan tingkat resikonya menurut kelompok kami sedang. Kemudian aset atau sumber daya berupa fisik, perkiraan bentuk resikonya ruang kelas yang rusak, kantor yang rusak, kemudian jumlahnya 6 ruang, nominalnya sekitar 1,2 M, kemudian aset beresikonya kabel-kabel yang terkelupas, kemudian kapasitas atau kekuatan tersedia penataan instalasi listriknya, kemudian tingkat resikonya sedang. Untuk yang alam atau lingkungan, perkiraan bentuk resikonya rusaknya bangunan, rusaknya dokumen, rusaknya fasilitas sekolah. Kemudian untuk yang rusaknya bangunan jumlahnya 6 ruang, untuk yang rusaknya dokumen 3 lemari dokumen. Kemudian untuk rusaknya fasilitas sekolah seperti komputer, meja, dan kursi ya. Untuk yang dokumen nominalnya sekitar 100 juta, dan untuk komputer, meja, dan kursi sekitar 250 juta. Nah, kerentanan penyebab asap beresikonya bahan-bahan yang mudah terbakar, bukan hanya dari kabel listrik saja, tapi juga meja kursi yang terbuat dari kayu, bahan-bahan dokumen yang terbuat dari kertas yang itu bahan-bahan yang mudah terbakar. Nah, kemudian kapasitas atau kekuatan yang tersedia, lahan sekolah yang luas, jadi dan dengan jarak antar gedung yang cukup jauh sehingga tidak terlalu merembet terlalu cepat begitu ya, sehingga lahan yang luas menurut kami termasuk salah satu potensi kekuatan yang masih tersedia. Untuk tingkat resikonya sama sedang. Untuk finansial atau ekonomi, perkiraan bentuk resiko harta benda yang terbakar, kemudian jumlahnya 20 unit komputer dan nominalnya 500 juta. Penyebab asap beresikonya tidak sempat menyelamatkan komputer dan juga dokumen, dan kapasitas atau kekuatan yang tersedianya sukarelawan atau kader yang aktif, peran masyarakat dan juga pemerintah. Tingkat resikonya sedang. Untuk yang sosial politik sendiri, perkiraan bentuk resikonya tidak ada komunikasi sekolah dan warga sekitar. Kemudian kerentanan penyebab asap beresikonya hubungan antar sekolah dan stakeholder yang mungkin kurang, dan kapasitas atau kekuatan yang tersedia, adanya aturan atau regulasi yang secara internal yang berjalan dengan baik, dan untuk tingkat resikonya sendiri sedang. Demikian Hati-hati kelompok keempat, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.